Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari manapun Anda menonton, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik kami. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kami akan membawakan sebuah kisah penuh misteri yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kisah tentang sebuah rumah kayu kecil yang selamat dari kebakaran besar. Los Angeles, kota gemerlap yang tidak pernah tidur, berubah menjadi neraka pada musim panas tahun 2020. Langit yang biasanya cerah biru berubah menjadi kelam. Asap hitam menutupi cakrawala, dan suhu udara meningkat drastis. Kebakaran hebat melanda wilayah perbukitan kota, melahap segalanya. Rumah-rumah, pohon-pohon, bahkan jalanan, tak luput dari si jago merah. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang membuat semua orang tercengang. Sebuah rumah kayu kecil, berdiri kokoh tanpa sedikit pun bekas terbakar. Rumah itu terlihat seperti keajaiban di tengah lautan abu. Saat semua sekitarnya hangus, rumah ini tetap berdiri tegak. Tidak ada retakan, tidak ada gosong. Bahkan dedaunan di sekitar pekarangannya tetap hijau. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di Los Angeles, tetapi juga di seluruh dunia. Rumah itu milik pasangan lansia, tuan dan ibu. Dawson, yang telah tinggal di sana selama lebih dari 40 tahun. Banyak orang bertanya-tanya, apa rahasia di balik keselamatan rumah ini? Beberapa menyebutnya keberuntungan, yang lain menyebutnya keajaiban. Namun, Mr. Dawson memiliki jawaban sederhana yang tidak terduga. Kami hanya menjalani hidup kami dengan keyakinan. Kisah ini dimulai pada malam yang mencekam, saat api mulai menjalar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Warga setempat, termasuk keluarga Dawson, hanya memiliki waktu singkat untuk mengamankan barang-barang mereka dan mencari perlindungan. Saat orang-orang berlari dalam kepanikan, Mr. Dawson dan istrinya tetap tenang di rumah mereka, berdoa dengan penuh keyakinan. Mereka membaca Al-Quran, sesuatu yang telah menjadi bagian dari rutinitas harian mereka sejak lama. Tetapi, mengapa rumah mereka tetap utuh, sementara rumah lainnya menjadi abu? Inilah pertanyaan yang akan kita telusuri lebih dalam di cerita ini. Apa yang membuat rumah kecil di Los Angeles ini selamat dari kebakaran dahsyat? Apakah ini murni kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada tahun 2020 dikenal sebagai salah satu bencana paling destruktif dalam sejarah kota itu. Bermula dari percikan kecil di kawasan perbukitan akibat cuaca panas ekstrim, api dengan cepat menyebar tanpa kendali. Angin kencang memicu kobaran api menjadi lebih dahsyat, memakan hektar demi hektar lahan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terpaku, tak percaya bahwa kebakaran ini akan melahap sebagian besar wilayah pemukiman. Malam itu, sirene mobil pemadam kebakaran memecah keheningan. Jalanan penuh sesak oleh kendaraan evakuasi, membawa warga yang panik meninggalkan rumah mereka. Rumah-rumah besar yang mewah, dengan segala teknologi canggih yang seharusnya melindungi mereka, hancur dalam sekejap. Pepohonan yang dulunya hijau rimbun berubah menjadi tiang-tiang hitam yang menyedihkan. Namun, di tengah bencana itu, rumah kecil keluarga Dawson tetap berdiri, tak tersentuh oleh api sedikit pun. Para tetangga yang kembali untuk melihat apa yang tersisa dari rumah mereka hanya bisa menggelengkan kepala, bingung dengan apa yang mereka saksikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ucap seorang pria tua, tetangga Dawson, sambil menunjuk rumah yang tetap utuh. Sehari sebelum kebakaran mencapai lingkungan mereka, keluarga Dawson sedang menjalani hari-hari seperti biasa. Mr. Dawson, seorang pensiunan insinyur, menghabiskan waktunya dengan memperbaiki barang-barang kecil di rumah. Mrs. Dawson, yang terkenal dengan keramahan dan kelembutannya, sibuk menyiapkan makanan untuk tetangga yang sering mengunjungi mereka. Kehidupan mereka sederhana tetapi penuh makna.
Malam sebelum bencana, Mr. Dawson merasa ada sesuatu yang ganjil di udara. Bau asap samar tercium, dan langit mulai berubah warna. Dia memutuskan untuk membaca Al-Quran bersama istrinya sebelum tidur, kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari tanpa henti. Mereka percaya bahwa doa adalah perlindungan terbaik, lebih dari apapun di dunia ini. Ketika api akhirnya mencapai wilayah mereka, Tuan dan Ibu, Dawson tidak panik seperti tetangga lainnya. Mereka memilih untuk tetap berada di rumah, berdoa dengan khusyuk. Mr. Dawson bahkan sempat berkata kepada istrinya, "Percayalah, jika ini kehendaknya, kita akan selamat." Dan keajaiban pun terjadi. Sementara tetangga-tetangga mereka memandangi rumah-rumah yang telah menjadi abu, mata mereka tertuju pada satu titik yang tidak biasa. Rumah kecil keluarga Dawson yang tetap berdiri kokoh, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang mereka lihat, tetapi rasa kagum dan penasaran mulai tumbuh di hati mereka. Api akhirnya padam setelah 3 hari perjuangan tanpa henti oleh tim pemadam kebakaran. Wilayah itu kini tampak seperti pemandangan dari film pasca apokaliptik. Abu di mana-mana, batang pohon hangus, dan aroma arang yang memenuhi udara. Namun, rumah kayu kecil itu tetap menjadi anomali, berdiri seperti bukti dari sesuatu yang luar biasa. Saat pagi menjelang setelah kebakaran hebat itu, wilayah sekitar rumah keluarga Dawson berubah menjadi puing-puing yang menyedihkan. Namun, rumah kayu kecil mereka tetap berdiri kokoh tanpa sedikit pun kerusakan. Berita tentang rumah tersebut dengan cepat menyebar, dan orang-orang dari berbagai penjuru kota datang untuk menyaksikan keajaiban ini. Para tetangga yang kehilangan segalanya bertanya-tanya bagaimana rumah itu bisa tetap utuh. Beberapa orang menduga bahwa bahan kayu yang digunakan memiliki sifat tahan api. Namun, ketika diperiksa oleh petugas pemadam kebakaran, mereka menemukan bahwa kayu yang digunakan adalah kayu biasa. Tidak ada perlakuan khusus yang membuatnya tahan api. Hal ini membuat misteri rumah tersebut semakin membingungkan. "Bagaimana mungkin?" tanya seorang petugas pemadam kebakaran yang telah berpengalaman selama lebih dari 2 dekade. "Api seharusnya melahap semuanya di jalurnya. Ini melawan semua logika." Keluarga Dawson, yang selama ini menjalani hidup dengan tenang dan jauh dari perhatian publik, kini menjadi pusat perhatian. Mr. Dawson, dengan raut wajah tenang, hanya tersenyum ketika ditanya tentang rahasia rumah mereka. "Kami hanya menjalani hidup dengan keimanan," jawabnya singkat. Jawaban ini memicu berbagai spekulasi di kalangan tetangga dan pengunjung. Banyak orang yang mencoba mencari penjelasan. Seorang ilmuwan yang mendengar kabar tersebut mengunjungi lokasi dan mencoba menganalisis keadaan rumah. Dia memeriksa struktur bangunan, kondisi tanah, hingga arah angin saat kebakaran terjadi. Tetapi, semua hasil analisis menunjukkan bahwa rumah itu seharusnya tidak memiliki perlindungan alami dari kebakaran sebesar itu. Sementara itu, beberapa tetangga mulai mengingat kebiasaan keluarga Dawson yang berbeda dari kebanyakan orang. Setiap malam, mereka selalu mendengar lantunan suara Tuan. Dawson membaca Al-Quran dari dalam rumah. Bahkan ketika orang-orang di sekitarnya menjalani kehidupan dengan sibuk, keluarga ini tetap menjalankan ibadah secara rutin. "Dia orang yang tenang," ujar seorang tetangga yang tinggal tidak jauh dari sana. "Saya sering melihat dia duduk di beranda sambil membaca kitab suci. Dia selalu menyapa orang dengan senyum hangat." Ketika ditanya lebih lanjut, Mr. Dawson tidak memberikan jawaban detail. Baginya, keajaiban ini adalah wujud dari kuasa Tuhan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Mrs. Dawson menambahkan, "Kami selalu percaya bahwa doa adalah perlindungan terbesar, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk rumah ini." Semakin banyak orang yang mendengar kisah ini, semakin banyak pula yang penasaran. Sebagian merasa bahwa ini adalah tanda kebesaran Tuhan, sementara yang lain
menganggapnya kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, satu hal yang pasti, rumah kayu kecil itu menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Mr. dan Mrs. Dawson adalah pasangan lansia yang dikenal rendah hati dan sederhana. Mereka tinggal di rumah kayu kecil itu sejak tahun 1980-an, setelah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kota yang penuh hiruk-pikuk. Sebagai seorang pensiunan insinyur, Mr. Dawson menggunakan pengalamannya untuk merawat rumah mereka dengan baik, meskipun tanpa peralatan modern. Mrs. Dawson, di sisi lain, adalah sosok penuh kelembutan yang sering membantu tetangga di sekitar. Ia dikenal sebagai wanita yang gemar memasak dan berbagi makanan dengan siapapun yang membutuhkan. Setiap pagi, ia selalu menyiram bunga di taman kecil depan rumahnya, sebuah kebiasaan yang sederhana namun penuh makna. Keluarga Dawson memiliki kepribadian yang berbeda dari kebanyakan warga di sekitar mereka. Di tengah gaya hidup modern Los Angeles, mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang tenang dan mendekatkan diri pada Tuhan. Mr. Dawson mengenal Islam pada usia 30 tahun, setelah bertemu dengan seorang teman dekat dari Indonesia yang memperkenalkan Al-Quran kepadanya. Ia mengakui bahwa kitab suci itu memberikan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, Mr. Dawson dan istrinya, yang juga memeluk Islam, mulai menjadikan ibadah sebagai bagian penting dari hidup mereka. Setiap hari, mereka meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran bersama dan berdoa. Bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, mereka percaya bahwa iman adalah sumber kekuatan utama. Tetangga-tetangga mereka sering melihat hal ini sebagai kebiasaan yang unik. Beberapa merasa penasaran, sementara yang lain merasa terinspirasi. Salah satu tetangga, seorang ibu muda bernama Clara, sering berbicara dengan Mrs. Dawson. "Apa yang membuat Anda begitu tenang dalam menghadapi hidup?" tanya Clara suatu hari. Mrs. Dawson menjawab dengan senyum. "Ketika Anda percaya bahwa Tuhan selalu bersama Anda, tidak ada yang perlu ditakutkan." Namun, kehidupan tenang keluarga Dawson ini tidak terlepas dari ujian. Mereka pernah menghadapi kesulitan keuangan yang memaksa mereka hidup hemat selama bertahun-tahun. Meski begitu, mereka tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, mereka terus berbagi dengan sesama, walau dalam keterbatasan. Keajaiban rumah mereka yang selamat dari kebakaran dahsyat ini menjadi cerminan dari keyakinan kuat mereka. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana iman bisa memberikan perlindungan seperti itu. Tetapi bagi keluarga Dawson, ini adalah bukti nyata bahwa menjalani hidup dengan keimanan dapat membawa berkah yang tak terduga. Rumah kayu kecil itu bukan hanya sebuah tempat tinggal bagi mereka, tetapi juga sebuah simbol. Di setiap sudutnya ada cerita tentang perjuangan, doa, dan ketenangan. "Kami tidak pernah menginginkan rumah besar atau barang mewah," ujar Mr. Dawson. "Rumah ini sudah lebih dari cukup, karena disinilah kami merasa paling dekat dengan Tuhan." Keberadaan rumah itu kini menarik perhatian para jurnalis, ilmuwan, bahkan tokoh agama dari berbagai tempat. Mereka datang untuk melihat langsung, mencoba memahami bagaimana rumah kecil ini tetap berdiri di tengah kehancuran. Namun, semakin banyak orang yang mencoba mencari penjelasan ilmiah, semakin banyak pula yang percaya bahwa ini adalah sesuatu yang melampaui logika manusia. Kebakaran hebat itu mencapai kawasan perumahan pada malam hari, ketika angin kencang mempercepat laju api yang sudah tidak terkendali. Suara retakan kayu yang terbakar dan gemuruh api terdengar seperti raungan binatang buas. Asap hitam pekat menutupi langit, membuat bulan yang biasanya bersinar terang hanya menjadi bayangan samar. Warga di sekitar rumah keluarga Dawson mulai berkemas dalam kepanikan. Mereka berlarian keluar rumah dengan membawa barang-barang seadanya. Sementara tim pemadam kebakaran terus berusaha menghalangi laju si jago merah. Namun, kekuatan api terlalu besar. Banyak yang tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah mereka
dan menyaksikan dari kejauhan bagaimana api melahap semuanya. Di tengah kekacauan itu, Tuan dan Puan, Dawson tetap tenang. Mereka menatap api yang semakin mendekat dengan keyakinan yang kokoh. "Kita hanya perlu percaya," ujar Mr. Dawson kepada istrinya. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah mereka dan memanjatkan doa-doa, mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Ketegangan memuncak saat api mulai menyentuh pagar rumah tetangga. Rumah-rumah di sekitar mereka mulai terbakar satu persatu, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Namun, entah bagaimana, api tampak berhenti tepat sebelum mencapai halaman rumah keluarga Dawson. Para tetangga yang melihat dari kejauhan tidak bisa berkata-kata. "Kenapa rumah itu tidak terbakar?" bisik salah satu warga yang mengamati dari mobil evakuasi. Api seperti menghindarinya. Waktu terasa berjalan sangat lambat malam itu. Angin yang membawa api semakin ganas, mengubah semuanya menjadi abu. Para petugas pemadam kebakaran yang kelelahan hanya bisa berharap angin berhenti agar mereka bisa mengendalikan situasi. Sementara itu, rumah keluarga Dawson tetap utuh, berdiri tegak di tengah kehancuran yang membara. Mr. Dawson membuka pintu rumahnya dan berdiri di beranda, memperhatikan api yang hanya berjarak beberapa meter dari pekarangan mereka. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah dia tahu bahwa mereka akan selamat. "Api tidak bisa menyentuh rumah ini," gumamnya, sambil melanjutkan membaca ayat-ayat suci. Istrinya, yang duduk di ruang keluarga, juga membaca Al-Quran dengan suara lembut yang memenuhi rumah. Bagi mereka, ini adalah ujian iman, bukan bencana yang harus ditakuti. Ketika fajar mulai menyingsing, api akhirnya padam setelah melahap hampir seluruh kawasan perumahan itu. Sisa-sisa kebakaran meninggalkan abu, reruntuhan, dan duka di hati banyak orang. Namun, rumah keluarga Dawson tetap berdiri dengan megahnya, seperti benteng yang tidak tersentuh oleh kehancuran. Ketegangan yang dirasakan sepanjang malam itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang yang menyaksikannya. Banyak yang merasa takjub sekaligus bingung dengan apa yang terjadi. Bagi sebagian orang, ini adalah fenomena yang tidak masuk akal. Tetapi bagi keluarga Dawson, ini adalah bukti nyata dari kekuatan doa dan keyakinan. Saat pagi tiba, kawasan yang dulunya dipenuhi rumah-rumah indah dan taman-taman hijau kini berubah menjadi pemandangan suram. Hanya puing-puing hitam dan abu yang tersisa. Namun, di tengah kehancuran itu, rumah kayu kecil milik keluarga Dawson tetap berdiri, menjadi anomali di tengah bencana. Para tetangga yang kembali untuk memeriksa apa yang tersisa dari rumah mereka tertegun melihat kondisi rumah Dawson. Tidak ada bekas api, tidak ada arang di dinding kayu, bahkan taman kecil Mrs. Dawson masih hijau segar. Banyak orang mendekat, mencoba memahami bagaimana hal ini mungkin terjadi. "Ini tidak masuk akal," ujar seorang tetangga sambil memeriksa halaman depan rumah itu. "Rumah saya hanya berjarak beberapa meter dari sini, dan semuanya hangus." Seorang petugas pemadam kebakaran yang penasaran akhirnya mendekati Tuan Dawson. "Pak, saya sudah melihat kebakaran selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini. Apa rahasianya?" tanyanya dengan nada kagum. Mr. Dawson hanya tersenyum. "Tidak ada rahasia," katanya lembut. "Kami hanya percaya bahwa doa dan keyakinan kepada Tuhan adalah perlindungan terbaik." Jawaban sederhana itu memancing berbagai reaksi. Beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk kebesaran Tuhan, sementara yang lain merasa itu adalah kebetulan semata. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Mr. Dawson yang membuat orang merasa bahwa dia benar-benar percaya pada apa yang dia katakan. Mrs. Dawson, yang sejak pagi sibuk menyajikan minuman untuk para tetangga dan petugas pemadam kebakaran, juga memberikan kesaksiannya. "Setiap malam kami membaca Al-Quran bersama. Bagi kami,
Itu adalah cara untuk menjaga rumah ini tetap damai, katanya dengan senyuman hangat. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di lingkungan tersebut. Warga yang selamat dari kebakaran mulai berbagi cerita mereka, dan banyak yang menghubungkan keselamatan rumah Dawson dengan kebiasaan spiritual mereka. Ada yang mulai bertanya-tanya apakah mereka harus mulai melakukan hal yang sama, sementara yang lain tetap skeptis. Seorang jurnalis lokal yang mendengar tentang keajaiban rumah Dawson datang untuk meliput. Dia mewawancarai para tetangga dan mengumpulkan bukti dari lokasi kejadian. Saat berbicara dengan keluarga Dawson, dia merasa ada ketenangan yang berbeda dalam cara mereka berbicara. "Ini bukan soal rumah," ujar Mr. Dawson. "Ini tentang kepercayaan kami kepada Tuhan yang melindungi dalam setiap langkah yang kami ambil." Ketika berita tentang rumah tersebut tersebar lebih luas, semakin banyak orang yang datang untuk menyaksikan sendiri keajaiban itu. Beberapa membawa kamera, berharap dapat merekam sesuatu yang luar biasa. Namun, yang mereka temukan hanyalah sebuah rumah kayu sederhana dengan pemilik yang rendah hati. "Rumah ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita lihat," kata seorang pengunjung. Namun, bagi keluarga Dawson, rumah mereka hanyalah tempat tinggal yang mereka rawat dengan doa dan cinta. Mereka tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa, melainkan sebagai berkah yang harus mereka syukuri. Keajaiban rumah yang tidak terbakar itu tidak hanya membuat orang-orang di sekitar mereka kagum, tetapi juga memberikan harapan di tengah kehancuran. Di tengah abu dan puing-puing, rumah kayu kecil itu menjadi simbol keyakinan yang tidak tergoyahkan. Setelah kebakaran hebat itu, rumah keluarga Dawson menjadi topik utama pembicaraan di lingkungan mereka. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung, maupun yang mendengar dari cerita orang lain, mencoba memberikan pendapat mereka. Tidak sedikit yang mendatangi rumah Dawson untuk melihat langsung fenomena yang hampir tidak masuk akal tersebut. Clara, seorang ibu muda yang tinggal 2 blok dari rumah Dawson, adalah salah satu saksi mata. "Saya tidak akan pernah melupakan malam itu. Api membakar semuanya begitu cepat, seperti monster yang lapar. Saya yakin rumah Dawson tidak akan selamat. Tetapi saat kembali pagi harinya, saya melihat rumah itu berdiri utuh, tanpa bekas gosong sedikit pun," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Warga lainnya, seorang pria tua bernama Henry, menganggap keajaiban ini sebagai tanda kebesaran Tuhan. "Saya pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang dilindungi karena keimanannya, tetapi saya tidak pernah menyangka akan melihatnya sendiri," katanya. "Mereka adalah keluarga yang luar biasa, dan ini adalah bukti bahwa doa mereka dijawab." Namun, tidak semua orang melihat kejadian ini dari sudut pandang spiritual. Beberapa orang mencoba mencari penjelasan logis. Seorang tetangga yang skeptis, Michael, percaya bahwa angin malam itu mungkin membawa api menjauh dari rumah Dawson. "Saya pikir ini hanyalah kebetulan. Kebakaran memang bisa terjadi secara tidak merata. Tidak ada yang luar biasa di sini," ucapnya. Pernyataan Michael memancing diskusi panas di antara warga. Banyak yang setuju dengannya, tetapi tidak sedikit pula yang merasa bahwa fenomena ini terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. "Kalau ini kebetulan, kenapa hanya rumah mereka yang selamat?" tanya Clara. "Semua rumah di sekitar mereka terbakar habis. Ini bukan sesuatu yang biasa." Ketegangan semakin meningkat ketika seorang ilmuwan lokal datang untuk menyelidiki fenomena ini. Dia membawa peralatan canggih untuk mengukur suhu tanah, memeriksa arah angin, dan menganalisis struktur kayu rumah Dawson. Setelah beberapa hari penelitian, dia menyimpulkan bahwa tidak ada faktor ilmiah yang bisa menjelaskan kenapa rumah itu selamat. "Saya tidak menemukan apapun yang istimewa di sini secara teknis," kata ilmuwan tersebut dalam wawancaranya dengan media setempat. "Ini adalah salah satu dari sedikit kejadian di mana sains tidak memiliki jawaban." Pernyataan ini semakin memperkuat keyakinan banyak warga bahwa keajaiban telah terjadi. Seorang pemimpin komunitas setempat,
Pastor Gregory menyatakan dalam sebuah pertemuan warga, mungkin ini adalah pengingat bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai spiritual, apapun keyakinan kita. Kejadian ini menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Diskusi tentang rumah Dawson meluas hingga ke media sosial. Video-video yang menunjukkan rumah tersebut menjadi viral, dengan ribuan komentar yang berisi kekaguman, keheranan, dan bahkan perdebatan. Ada yang menyebut keluarga Dawson sebagai contoh iman yang luar biasa, sementara yang lain mencoba mencari-cari celah untuk meragukan kisah ini. Di tengah hiruk-pikuk itu, Mr. dan Mrs. Dawson tetap menjalani hidup mereka seperti biasa. Mereka tidak ingin terlalu menonjolkan diri atau menganggap kejadian ini sebagai sesuatu yang membuat mereka lebih istimewa. Kami hanya bersyukur, kata Mrs. Dawson. Bagi kami, ini adalah cara Tuhan mengingatkan bahwa kita harus selalu bergantung kepadanya. Keajaiban rumah keluarga Dawson menarik perhatian banyak pihak, termasuk ilmuwan, jurnalis, dan bahkan otoritas setempat. Mereka ingin mengetahui apakah ada penjelasan logis yang bisa mengungkap fenomena ini. Tim penyelidik dari Lembaga Penelitian Kebakaran dikerahkan untuk mempelajari bagaimana sebuah rumah kayu kecil bisa selamat tanpa sedikit pun bekas terbakar di tengah bencana sebesar itu. Tim ini memulai penyelidikan dengan memeriksa struktur rumah. Mereka ingin tahu apakah rumah tersebut menggunakan bahan khusus yang tahan api. Namun, setelah analisis mendalam, hasilnya mengejutkan. Kayu yang digunakan adalah kayu biasa, sama seperti yang digunakan di banyak rumah lainnya. Tidak ada pelapisan tahan api, tidak ada teknologi khusus. Selanjutnya, mereka mempelajari arah angin pada malam kebakaran. Data cuaca dari satelit menunjukkan bahwa angin berhembus secara acak, memicu penyebaran api ke segala arah. Namun, anehnya, data menunjukkan adanya celah di sekitar area rumah Dawson, seolah-olah angin melindungi rumah itu dari api. Kami tidak pernah melihat pola seperti ini sebelumnya, ujar salah satu peneliti. Penyelidik juga mengambil sampel tanah di sekitar rumah untuk melihat apakah ada zat tertentu yang mungkin mencegah api menyebar. Namun, tidak ada hal luar biasa yang ditemukan. Tanahnya sama seperti tanah lainnya di daerah ini, kata seorang ahli geologi yang terlibat dalam penelitian. Ini tidak memberikan penjelasan apapun. Keinginan untuk menemukan jawaban yang pasti membuat seorang jurnalis investigasi bernama Emily Taylor datang langsung ke lokasi. Emily adalah seseorang yang terkenal skeptis terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dia mewawancarai keluarga Dawson dan tetangga mereka, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena ini. Saya harus bertanya dengan jujur, kata Emily saat berbicara dengan Tuan. Dawson, apa yang Anda pikirkan ketika rumah Anda tidak terbakar, sementara semua rumah di sekitar Anda hancur? Mr. Dawson menjawab dengan tenang. Saya percaya ini adalah hasil dari doa kami dan kepercayaan kepada Tuhan. Kami selalu yakin bahwa perlindungan terbaik datang darinya. Emily merasa bahwa jawaban itu terlalu sederhana. Dia bertanya lagi kepada tetangga-tetangga mereka, dan cerita yang dia dapatkan selalu sama. Keluarga Dawson dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan rendah hati. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau luar biasa tentang mereka, selain kebiasaan mereka yang konsisten membaca Al-Quran setiap malam. Hasil penyelidikan ini akhirnya dipublikasikan, tetapi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Media menggambarkan fenomena ini sebagai keajaiban yang tak terjelaskan. Hal ini memicu diskusi luas di masyarakat, dengan pandangan yang terbelah antara mereka yang percaya pada kuasa Tuhan dan mereka yang masih mencari penjelasan ilmiah. Beberapa ilmuwan menyarankan untuk melakukan eksperimen lebih lanjut, tetapi keluarga Dawson menolak dengan sopan. Kami tidak merasa perlu untuk membuktikan apapun, kata Mrs. Dawson. Bagi kami, ini adalah berkah yang harus disyukuri.
bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Meskipun penyelidikan tidak memberikan jawaban pasti, hal ini malah semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa apa yang terjadi pada rumah keluarga Dawson adalah tanda kebesaran Tuhan. Rumah kecil itu kini menjadi simbol iman di tengah kehancuran. Sebuah bukti bahwa keyakinan bisa memberikan perlindungan yang melampaui logika. Setelah penyelidikan ilmiah gagal menemukan penjelasan logis, perhatian publik semakin tertuju pada keluarga Dawson. Banyak yang ingin tahu lebih dalam tentang gaya hidup mereka dan keyakinan yang mereka anut. Media lokal dan nasional mulai mewawancarai tuan dan ibu Dawson, berharap mendapat jawaban yang lebih mendalam. Dalam salah satu wawancara, Mr. Dawson berbicara dengan tenang. "Kami bukan siapa-siapa," katanya. "Kami hanya orang biasa yang menjalani hidup sederhana. Yang membedakan kami mungkin adalah komitmen kami pada ibadah dan keyakinan kami kepada Tuhan." Mrs. Dawson menambahkan, "Setiap malam kami meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran bersama. Itu adalah cara kami mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia. Kami percaya, jika hati kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan selalu dilindungi." Bagi keluarga Dawson, ibadah bukan hanya rutinitas, tetapi juga cara mereka menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Mereka percaya bahwa doa memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan, bahkan dalam situasi yang paling berbahaya. Ketika api mulai melanda, mereka tidak panik atau mencoba menyelamatkan harta benda mereka. Sebaliknya, mereka berdoa dengan penuh keyakinan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Banyak orang yang mengandalkan teknologi atau asuransi untuk melindungi rumah mereka, ujar Mr. Dawson. Tapi bagi kami, perlindungan terbaik adalah doa. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mendengar permohonan kita, selama kita tulus dan percaya kepadanya. Kisah mereka menginspirasi banyak orang di sekitar. Beberapa tetangga yang awalnya tidak terlalu religius, mulai mempertimbangkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Clara, seorang tetangga yang menyaksikan langsung keajaiban ini, mengungkapkan bahwa kejadian itu telah mengubah pandangannya tentang kehidupan. "Sebelumnya, saya selalu mengandalkan logika dan teknologi untuk segalanya," kata Clara. "Tapi melihat bagaimana rumah Dawson tetap utuh di tengah kebakaran, saya mulai berpikir bahwa ada hal yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Namun, tidak semua orang menerima kisah ini dengan mudah. Beberapa orang tetap skeptis dan menganggap bahwa keselamatan rumah Dawson hanyalah keberuntungan." "Saya tidak percaya pada keajaiban," ujar Michael, seorang tetangga yang kehilangan rumahnya. "Ini mungkin hanya efek dari arah angin atau hal lain yang tidak kita pahami sepenuhnya." Meskipun ada pandangan yang berbeda, keluarga Dawson tetap rendah hati. Mereka tidak pernah memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. "Kami hanya ingin berbagi pengalaman kami," kata Mrs. Dawson. "Apa yang orang percaya, itu adalah keputusan mereka. Yang penting, kami tetap menjalani hidup kami dengan cara yang kami yakini benar." Rumah kecil itu kini menjadi lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia menjadi simbol keteguhan iman di tengah badai kehidupan. Setiap sudut rumah itu mencerminkan kehidupan sederhana dan penuh rasa syukur dari keluarga Dawson. Pesan dari kisah mereka tidak hanya tentang rumah yang selamat dari kebakaran, tetapi juga tentang bagaimana iman dan doa bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kisah keluarga Dawson mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Rumah kayu kecil milik keluarga Dawson kini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol kekuatan doa dan iman di tengah bencana. Kisah ini telah menyentuh hati banyak orang, baik di lingkungan sekitar mereka maupun yang mendengar kabarnya dari kejauhan. Keajaiban yang terjadi tidak hanya menyelamatkan rumah mereka, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan dan keyakinan. Setelah kebakaran itu, banyak yang datang untuk melihat langsung rumah kecil tersebut. Ada yang datang dengan rasa ingin tahu,
ada pula yang ingin mencari inspirasi. Clara, tetangga yang paling dekat dengan keluarga Dawson, mengatakan bahwa pengalaman ini telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Saya belajar bahwa keyakinan bukan hanya soal ritual, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari dengan bersyukur, ujarnya. Keluarga Dawson tetap rendah hati, meskipun banyak orang mengagumi mereka. Mereka tidak pernah menganggap rumah mereka sebagai sesuatu yang luar biasa, melainkan sebagai berkah yang patut disyukuri. Kami tidak pernah meminta untuk menjadi perhatian orang, kata Mr. Dawson. Kami hanya ingin menjalani hidup kami dengan cara yang kami yakini benar. Ketika ditanya apa pelajaran terbesar dari kejadian ini, Mrs. Dawson menjawab dengan sederhana, doa adalah perlindungan terbaik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga segala sesuatu yang kita cintai. Berita tentang rumah Dawson akhirnya menyebar keluar Los Angeles. Banyak yang merasa terinspirasi oleh cerita ini, sementara yang lain tetap skeptis. Namun, bagi keluarga Dawson, mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Mereka hanya bersyukur bahwa mereka masih memiliki rumah mereka dan bisa melanjutkan hidup dengan damai. Waktu berlalu dan lingkungan mereka perlahan-lahan dibangun kembali. Rumah-rumah baru menggantikan yang hancur dan kehidupan mulai kembali normal. Namun, rumah kecil keluarga Dawson tetap menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan oleh sains. Kisah ini mengajarkan banyak hal kepada kita, bahwa dalam hidup ada saatnya kita menghadapi situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Di saat-saat seperti itu, doa dan keyakinan menjadi sumber kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Rumah keluarga Dawson adalah bukti bahwa dalam kehancuran sekalipun, iman bisa menjadi pelindung yang luar biasa. Sebagai penutup, Mr. Dawson berkata kepada seorang wartawan, "Hidup ini penuh misteri. Tidak semua hal perlu dijelaskan, dan tidak semua hal harus dimengerti. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang penuh rasa syukur dan keyakinan kepada Tuhan." Kisah keluarga Dawson adalah pengingat bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ada kekuatan yang selalu dapat kita andalkan. Kekuatan itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari keyakinan yang tulus kepada Sang Pencipta. Rumah kecil itu berdiri kokoh di tengah kehancuran, menjadi simbol harapan dan keajaiban. Sebuah cerita yang akan terus dikenang oleh siapa saja yang mendengar tentangnya, sebagai pelajaran bahwa doa adalah perlindungan yang tidak bisa diruntuhkan, bahkan oleh api yang paling ganas sekalipun. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa doa, iman, dan keyakinan kepada Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Dalam setiap langkah hidup, kita diajak untuk percaya bahwa ada perlindungan dan berkah yang melampaui apa yang bisa kita lihat atau jelaskan. Rumah kecil keluarga Dawson menjadi pengingat bahwa di tengah badai kehidupan sekalipun, keimanan dapat menjadi pelindung yang tak tergoyahkan. Jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tuliskan komentar Anda di bawah. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.